Halo semuanya, kali ini aku baru upload video permainan apa ya sebutannya. Kalau di Jepang itu sebutannya Igo, kalau di Korea sebutannya Baduk, kalau di Cina sebutannya Weiji. Jadi ini sebenarnya permainan asal mula dari China ya, terus berkembang di Korea, berkembang di Jepang, dan di negara-negara lainnya. Tapi yang paling besar itu di tiga negara aja, di Jepang, Korea, dan China. Ini permainannya merebutkan wilayah. Jadi wilayah kosong itu dihitung sebagai poin. Sebab semakin banyak wilayah kosong dia yang jadi pemenangnya. Jadi hari ini aku pakai nama ini Pyong ya. PHIONG. Ranking 12K sementara lawanku itu PASSW 10K. Jadi kalau misalnya peringkatnya lebih tinggi, dia kasih fur lah ya. Jadi aku dikasih dua batu duluan nih, dua batu hitam. Dikasih fur dua batu, karena ranking dia lebih tinggi. Jadi kalau misalnya mau eh, agar setara kali ya, agar kemampuannya setara, akhirnya yang ranking yang lebih tinggi itu kasih fur 2. Kasih food beberapa batu loh, ada yang kasih 9. Kalau misalnya kemampuannya beda jauh banget itu kasihnya lebih banyak furnya. Tapi karena rankingnya beda dua nomor, dua digit, dua nomor lah ya, bukan dua digit, dua nomor aja, 10 dan 12, maka aku dikasih full dua batu aja. Dan ini hasil pertandingan ya. Ini hasil pertandingan kita lihat kalau aku pakai hitam, dia putih. Nah, jadi dia mulai jalan di sudut. Jadi kenapa mulainya harus di sudut? Karena bangun wilayah itu yang paling gampang itu di sudut. Jadi kenapa semua mainnya mulainya dari sudut? Aku balas rebut 3 sudut. Jadi ini posisinya aku lagi menang nih. Menang 3 sudut. 3 wilayah aku udah pegang. Sementara dia baru pegang satu wilayah. Nah, dia mulai mau masuk sudut aku di sebelah kanan bawah ya. Tapi aku memperluas wilayahku. Dia mulai mau masuk, aku tahan. Nah, dia mulai masuk nih, aku tahan terus. Nah, baru dia memperluas wilayah. Di sini aku cuekin karena wilayahnya hampir sama besar. Jadi aku ke wilayah lain. Nah, aku wilayah lain nih. Nah, dia mulai masuk lagi. Aku tahan lagi. Aku eh dia harus tutup nih biar nggak dimakan. Nah, aku tutup lagi. Dia tutup. Aku ke wilayah lain lagi. Nah, jadi aku memperluas wilayah lah istilahnya. Semakin banyak wilayahku, semakin banyak. Dan dia merasa gerah karena wilayahnya apa namanya ya sedikit. Jadi dia mulai masuk. Tapi aku cuekin aja. Aku malah memperluas wilayah. Dia mulai menyerang dan aku tutup lagi. Dia mau masuk, aku tutup lagi. Aku nyerang lagi. Nah, dia buat pertahanan. Aku mau makan batu putihnya. Jadi di sini selain membuat wilayah kosong, kita bisa makan batu lawan dengan cara mengurung. Nah, dia mulai membebaskan diri lah ya. Nah, yang batu hitam aku perluas yang sebelah sisi lainnya. Nah, aku cuekin aja. Nah, di sini dia mulai masuk, aku cuekin karena aku memang batu yang 3 itu aku memang bukan untuk wilayah tapi untuk penyerangan. Jadi aku cuekin, aku naik ke atas. Uh, di sini aku naik ke atas. Dia mulai masuk, aku uh, perluas wilayah. Nah, jadi kelihatan ya wilayah hitam sebelah kanan atas mulai besar kelihatan. Sementara wilayah yang di tengah di daerah dia itu aku cuekin itu sebagai penyerang aja sih. Jadi aku nggak mau bangun wilayah di sini ini sebagai batu penyerang. Dia mulai bikin mulai meloloskan diri lah ya. Aku cuekin karena ini poinnya kecil. Jadi ada keputusan ya. Nah, ini aku malah memperluas keluar lah ya, mulai mau keluar. Dia malah keputusannya bikin benteng. Terus aku mulai menyerang mau patahin ini ya. Dia tutup.
Lalu aku mau masuk sebelah sini, apa aku cuekin ya? Aku masuk sih, aku masuk. Nah, aku mau masuk. Dia pertahanan. Nah, di sini aku batu hitam di sini kelihatan hidup ya, kelihatan. Aku mulai cari wilayah lain. Nah, di sini nih, luas nih. Luas. Dan dia merasa gerah karena wilayah di sini hitamku kelihatan kayaknya besar ya. Dia mulai nyerang lagi. Di sini aku cuekin karena ya gitu doang. Maksudnya nggak bisa berbuat apa-apa sementara batu hitamku sini lebih banyak. Kayaknya aku cuekin. Nah, aku bangun wilayah lagi. Dan sekali lagi dia merasa gerah karena wilayah hitamku makin besar ya di sini. Jadi kalau dihitung secara poin, dia masih kalah poin sih karena di sini hitamku besar banget dan sini juga hitamnya besar banget. Dan di sini dia mulai menyerang. Nah, mulai masuk ya. Mau mengurangi wilayahku. Tapi aku berusaha mengurung dan ibaratnya mau matiin dia di dalam. Jadi aku nggak mau bikin wilayah di dalam, tapi aku mau ngurung batu putih ini di dalam. Dan dia berusaha menghidupkan diri. Aku tahan. Nah, dia mulai bentuk apa sih namanya pertahanan diri ya. Tapi aku mulai kurung dia nih. Aku mulai kurung dia, dia bikin pertahanan. Aku kurung. Pokoknya dia nggak boleh hidup di dalam. Aku harus pastikan dia mati di dalam. Nah, aku cuekin. Aku pokoknya kurung dia deh. Dia nggak bakal bisa bebas. Nah, sampai di sini dia menyerah. Sampai di sini dia menyerah. Jadi hasil pertandingannya dia menyerah, surrender. Jadi ini sudah pasti mati sih. Ini jadi aku tutup langkah di sini ya. Tep, dia langsung surrender. Ini udah pasti mati. Ini batu putih ini pasti mati dan ini jadi wilayahku. Gitu. Udah sih paling gitu aja kali ya. Game score estimate. Nah, ini kita bisa estimasi skor ya di sini ya. Nah, ini skor estimasinya nih. Kelihatan kan ya? Jadi ini batu putih yang dia di dalam sini itu tuh udah pasti mati. Jadi tinggal by the time aku sikat aja. Cuman aku nggak mau sikat duluan, jadi aku bangun wilayah duluan. Jadi estimasi skornya di wilayahnya ada sekitar di sini. Nah, ini putih sebelah sini dan hitam di sini luas banget. Makanya dia mulai menyerang karena dia gerah, ih kok wilayah si hitam, wilayahku luas banget ya. Dia langsung menyerang. Nah, ini nih wilayahku nih. Jadi aku menang sekitar 120 poin. Gitu. Ya paling gitu aja sih. Permainannya gampang kan. Ini sebenarnya gampang. Tapi kalian harus sering latihan sih sebenarnya. Kalau semakin sering latihan ini harusnya jatuhnya lebih gampang. Gitu. Ini estimasi skornya hitam unggul 120 poin. Jadi makanya dia surrender. Jadi dia menyerah di awal-awal ya, menit-menit awal. Ya paling gitu aja sih. Jadi kalau kalian mau main ya, kalian bisa main di KGS KGS ya, di KGS Go online, KGS Go online. Nanti kalian bisa bertempur dengan teman-teman online atau mungkin kalian bisa berkunjung ke IGO Indonesia. Jadi IGO Indonesia itu dari kebudayaan Jepang. Bukan kebudayaan Jepang, apa namanya ya? Yang diplomat Jepang ya. Jadi orang utusan dari negara Jepang itu datang ke Indonesia, buka itu namanya apa ya sebutannya? Aku lupa. Sebutannya apa gitu. Pokoknya orang pemerintahan Jepang datang ke Indonesia ingin mentransfer budaya Jepang dan kantornya itu dulu di Sumitmas ya kalau nggak salah ya. Jadi ada Federasi Ingo Indonesianya. Dan yang ngajar itu orang-orang profesional semua yang kemampuannya itu jauh di atas rata-rata. Gitu. Jadi kalian kalau mau belajar juga boleh tuh. Ini membantu kalian untuk berpikir secara logis dan keputusan-keputusan yang lebih bernilai. Contohnya kan kasus begini ya. Nah, kayak begini ya. Dia masuk begini.
Aku cuekin, aku nggak mau ladenin karena poinnya kecil kalau aku ladenin. Aku pilih langkah yang poinnya lebih besar. Nah, di sini. Jadi kalau kalian latihan kayak begini, jadi ada keputusan yang hasilnya poinnya kecil, ada keputusan yang poinnya hasilnya lebih banyak. Aku akan pilih keputusan yang poinnya lebih banyak. Jadi yang langkah kayak putih yang di sini ini poinnya kecil, jadi aku malas. Ya udah aku bikin wilayah baru. Ya simple, gampang sih sebenarnya. Jadi kalau kalian misalnya nonton drama Korea atau film Jepang yang dramanya itu punya pikiran yang berat-berat, kadang-kadang penjahatnya itu main ego atau baduk lah istilahnya ya, atau para pemikir mainnya pasti beginian gitu. Oke, sekian hasil pertandingan review dari pertandingan ego ya. Ini masih aku sih sebenarnya masih rankingnya masih kecil 12K. Tapi karena berhasil mengalahkan PASSW, rankingku jadi naik jadi 11K. Jadi ini pertandingannya 18 menit nih. 18 menit. Jadi ya paling gitu aja sih. Kalau kalian penasaran ya juga aku akan ajarin kalian untuk main sih. Biar bisa. Jadi papannya itu ada yang 19 kali 19, ada yang 12 kali 12 gitu. Jadi lebih simple dan lebih kecil papannya. Paling gitu aja sih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.